Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur kami setiap hari boleh memiliki kesempatan untuk meninggikan Engkau, memuji Engkau. Bersyukur karena kami tahu Tuhan, kesetiaan-Mu menjadi perisai dan pagar buat hidup kami. Sehingga kami tetap ada di dalam perlindungan yang kuat. Dan kami boleh setiap pagi datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur kami memiliki kemampuan untuk memuji Engkau. Dan Roh Kudus sendiri yang memberikan kepada kami Tuhan pengurapan untuk kami menangkap setiap perkataan deklarasi lewat pujian. Dan kami boleh datang menyembah Engkau. Bapa, sempurnakan semua yang boleh kami kerjakan pagi ini. Dan saat inilah waktunya untuk kami meneduhkan hati dan pikiran kami. Biarkan kami Tuhan boleh merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau beracara atas setiap hati kami dan pikiran kami. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan mengajarkan kepada kami. Supaya apa yang kami dengar bukanlah perkataan dari manusia. Tapi kekuatan Roh-Mu sendiri yang akan bekerja. Dan berbicara kepada setiap kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang beracara pada pagi hari ini. Mengawali akhir daripada minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Selamat pagi buat saudara-saudara yang mengikuti live streaming. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman cucu saya. Saya punya cucu perempuan, ya. Dia masih SD kelas 6. Satu hari dia itu ikut ekskul basket, baru ekskul basket. Dan kemudian di dalam ekskul itu kelihatan kan larinya. Saya juga tidak tahu larinya anak basket itu yang benar kayak apa. Dari pengamatan dari coachnya, kemudian coachnya ini datang ke saya waktu itu. Miss, cucunya boleh ikut tim basket enggak? Dia belum pernah basket sebelumnya. Jadi baru ikut ekskul aja di bulan Agustus. Saya bilang tanyain aja sendiri anaknya. Memang coach yang dulu pernah mengatakan, ini larinya lari anak basket. Tangannya tangan anak basket. Saya tidak tahu tangan anak basket seperti apa ya. Cuma tangannya memang panjang-panjang gitu. Nah kemudian setelah itu saya bilang tanyain aja sendiri. Singkat cerita ditanya, dia masuk tim basket. Ya baru sebulan inilah ikut. Tapi sebagian teman-temannya adalah teman-teman yang sudah ikut klub basket. Memang kami di Terang Bangsa SD itu belum pernah dilatih basket. Jadi memang tidak punya punya anak-anak basket di tingkat SD. Kalau mereka bisa bermain basket karena ternyata mereka ikut klub-klub di luar sekolah basket. Nah salah satunya masuklah Ena cucu saya di tim basket untuk melengkapi basket karena mau ada pertandingan antar SD. Kelompok umur 10 sampai 12 kalau nggak salah. Hari ini dan besok pertandingannya. Nah dia dilatih. Instan ya latih. Dia senang sekali ikut basket. Satu hari dia pulang dari latihan. Saya tanya karena saya nggak pernah lihat dia latihan. Saya bilang gini, gimana latihan basketnya? Seru, enak. Terus dia mulai demokan di depan saya. Dia bilang dia posisinya apalah, saya nggak tahu istilah basket. Dia posisi apa? Terus dia mulai bergaya tuh. Ini dia bisa rebut bola. Wah dia lari, dia cerita, pokoknya ceritanya seru banget. Dengan akhirnya dia shoot blast gitu. Saya bangga, saya senang ngelihat dia sukacita, dia cerita dengan meriah. Kemudian saya tanya, masuk ya itu? Enggak. Saya pengen ketawa sebenarnya. Karena dia pikir, kan kalau orang cerita kan pasti keberhasilan kan. Tapi dia dengan cerita antusias, tapi gagal masukin bola. Dan dia santai aja, enggak kata dia gitu. Saya mau ketawa tapi saya tidak mau tertawa di depan dia ya. Karena saya tadinya serius, antusias. Waduh ini cucu saya hebat sekali nih. Baru dilatih belum 1 bulan, waduh udah hebat. Enggak taunya enggak masuk. Tapi ada satu kata yang buat kita perlu belajar. Kan di tim itu ada kaptennya. Kaptennya jauh lebih pinter, seusia sih. Tapi dia sebutin kaptennya. Dia bilang begini katanya, enggak apa-apa Ena kan cucu saya, enggak apa-apa tetap kamu berfungsi di sini.
Saya kaget waktu kata-kata itu. Dia tidak jatuh ketika dia gagal. Tapi ada kata-kata dari temannya. Enggak apa-apa Ena, karena kamu tetap berfungsi. Ketika dia ngomong begitu, saya penasaran. Yang ngomong siapa? Dia sebutin namanya. Saya cari di sekolahan. Siapa sih? Nggak mau ngomong apa-apa, cuma mau ngelihat wajahnya aja gitu loh. Ini anak kok luar biasa. Dia masih kelas 6 SD sebagai kapten. Biasanya kalau temennya salah marah-marah. Tapi ini dia tidak mengatakan marah. Nggak apa-apa, kamu tetap berfungsi. Karena kamu menjadi salah satu bagian dari tim itu. Dan itu yang kemudian saya renungkan. Saya mikir, kok bisa anak umur 6 SD hatinya begitu bijaksana, memahami akan partnernya yang bisa merugikan kalau di pertandingan. Bola udah di tangan masih gak masuk juga. Dari situ saya mulai belajar. Hidup kita sebenarnya harus berfungsi. Entah nanti kita akan dilihat menang atau gagal, berhasil atau tidak. Tetapi yang dinilai adalah fungsinya, kegunaannya, manfaatnya. Terus Ena dia menambahin, aku ada di tim itu, aku tuh bermanfaat, Grena katanya. Ya karena temannya ngomong berfungsi, aku tuh beneran oke. Dan ambil setiap kesempatan untuk memberikan manfaat yang maksimal, yang fungsi yang maksimal, saya bilang gitu. Dan dia tetap sukacita mengerjakan, walaupun saya tahu mungkin minimal sekali yang dia bisa kontribusikan. Bayangin aja cuma 3 minggu atau 1 bulan berlatih, tapi dia punya teman-teman yang bisa berkolaborasi dengan dia dan membangun dia. Mari kita buka Roma 12 ayat 4-6. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen malah suka tidak melihat orang lain berfungsi untuk hidup kita, untuk tim kita. Tapi mari kita belajar Roma 12 ayat 4-6 bagian A. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ayat 5 tadi. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi kita di dalam tubuh Kristus dikatakan kan kita berlain-lainan, memang lain ya. Ada yang jadi tangan tubuh Kristus, ada yang jadi kepalanya Kristus ya. Ada yang jadi kaki, ada yang fungsi apa saja di dalam seluruh tubuh. Fungsinya akan berbeda-beda. Tetapi satu dengan yang lain adalah anggota sesama. Jadi kalau tidak ada yang berfungsi dengan baik, anggota itu tidak sehat dan tidak utuh untuk mengerjakan, nggak bisa maksimal. Jadi yang dipikirkan oleh kita masing-masing adalah fungsi kita yang harus kita tahu. Fungsi kita itu apa? Di dalam satu persekutuan. Mungkin kita tidak dipahami sama yang lain karena fungsinya berbeda. Tapi tetap setiap kita adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Satu tangan kanan, satu tangan kiri. Yang kanan mungkin lebih terampil, yang kiri jangan dianggap tidak diperlukan. Karena tetap diperlukan untuk membawa. Saya aja pegang begini kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan. Enggak kanan terus, pegel kan. Kita baca WA, satu pakai HP-nya, satunya kita baca, satunya mungkin kita ngerjain apa. Artinya kita butuh karena kita adalah anggota seorang terhadap yang lain. Dari renungan-renungan ini tiba-tiba terinspirasi saya tentang kunci. Ada kunci, ya maaf ya kalau belum ngerti nanti saya terangin. Ada kunci pas, ada kunci Inggris. Ada yang tahu
bedanya kunci pas sama kunci Inggris? Saya pikir kalau bapak-bapak tahu. Saya tahu karena pekerjaan suami saya berlingkungan dengan teknik dan kunci-kunci begitu ya. Dan sekarang saya punya banyak peninggalan kunci-kunci. Kunci pas, apa itu? Kunci yang itu banyak tuh. Ada ukurannya. Ada ukuran 12, 10, 14 dan sebagainya. Itu untuk ngencengin baut dengan ukuran yang tertentu. Jadi satu kunci pas itu dipakai untuk mengencangkan satu nomor. Jadi kalau mornya nomor 10 ya kunci pasnya harus 10. Kalau kita punyanya kunci nomor 12 nggak cocok, kegedean. Nah itu kunci pas. Tapi kunci Inggris itu satu kunci fungsinya sama untuk mengencangkan, tapi bisa disetel. Nggak tahu kenapa kok jadi namanya kunci Inggris. Mungkin orang Inggris yang menemukan. Jadi disetel. Kalau bautnya 10, oh dikecilin. Kalau bautnya lebih gede, oh digedein. Gitu. Kunci Inggris. Seneng jadi mana? Kalau kita kunci seneng yang mana? Yang kunci pas apa kunci Inggris? Inggris ya. Semua pengennya dari kunci Inggris karena bisa berfungsi untuk banyak. Kunci pasnya perlu nggak? Tapi ada perbedaan. Kalau mau dibilang ketepatan, kunci pas. Karena dia didesain khusus untuk ukuran itu. Tapi cuma satu. Tapi kalau kunci Inggris bisa segala macam ukuran. Tapi pasti ada kelemahannya. Enggak, presisinya enggak bisa tepat. Cuma bisa sedikit menolong. Nah, manusia hidup kita sebagai orang percaya juga ternyata ada yang memang lahir sebagai kunci pas. Tapi ada yang kunci Inggris. Biasanya kalau yang kunci pas itu spesialis banget. Dokter juga ada spesialis kan? Spesialis mata, spesialis jantung, spesialis kulit, spesialis apa ginekologi itu ya yang kandungan. Tapi kan ada internis, spesialis penyakit dalam. Internis. Jantung di mana? Dalam. Internis bisa nggak? Ya bisa juga. Cuma kalau mau yang tepat dia dokter jantung. Tapi apakah internis itu nggak berguna? Berguna. Sebab dia punya kemampuan dan pengetahuan yang luas untuk semua daleman kita, jeroannya kita. Tetapi untuk ketepatan ada dokter-dokter spesialis. Juga dengan orang Kristen. Orang Kristen tuh ada yang spesialis. Yang namanya kunci pas itu. Cocoknya di dapur. Wis urusan dapur terus. Coba Lis suruh di dapur. Jadi gak ya? Gak jelas kayaknya. Tapi urusan yang lain Lis luar biasa. Menurut saya dia kunci Inggris loh. Mau beli mangkok bisa, mau nyusun buah bisa, mau ngatur ini bisa banyak. Jadi kita sering kali terus pikir enak jadi yang mana ya, enak jadi yang mana ya. Terus kita berpikir kalau kita kunci pas, wah itu apa ya, Bu ya, apa ya istilahnya, grabadan tuh, serabutan. Wah itu sih, ini kerjain nggak spesial tuh, nggak sampai ke detailnya. Tapi yang ini, bisanya cuma satu, itu aja. Karena itu kunci pas. Jadi kita sedang membicarakan mengenai ada begitu banyak orang yang spesialis. Tapi ada begitu banyak juga di dalam tubuh Kristus yang generalis. Yang secara umum. Dan yang mana sebenarnya yang lebih baik? Dua-duanya baik. Karena dua-duanya berfungsi seperti yang Tuhan mau. Kalau adanya spesialis, repot gak ada yang generalis. Repot gak ada yang ngerti banyak. Walaupun cuma kulit. Tapi kalau
cuma ada yang ngerti kulit aja. Ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa, tapi nggak ahli banget di situ. Repot juga. Kemarin hari Kamis kami Glorious Kitchen mulai rapat. Rapat untuk nanti tanggal 13. Itu kita kalau bicara langsung tahu ada makanan apa sih menunya. Bocorin dikit ya. Empal. Wah, kalau empal itu bagiannya Bu Grace. Wes, sudah empal, spesialis empal. Kemudian cerita siomay. Yang ahli siomay-nya bilang begini, saya cuma bisa bikin sekian, padahal pengen bikinnya lebih banyak. Jadi kita mulai bergumul, gimana? Jadi akhirnya ada Ibu Siance bilang begini, aku boleh belajar, tapi praktek dulu, gak enak ya batal. Aku mau minta diajari sama si spesialisnya. Dia telepon, oke, nanti diajarin. Saya mau latihan dulu ya. Spesialis ngajarin generalis. Tapi kenapa generalis? Karena ya Ibu Siance ini juga sebenarnya ratu dapur juga, tapi bukan ratu bidang siomay. Rupanya beda. Jadi belajar. Dan ternyata kunci pas itu bisa juga jadi kunci Inggris. Ketika mau berlatih bisa. Mari kita buka Kejadian 31 ayat 6. Kejadian 31 ayat 6. Maaf, Keluaran. Tulisan saya tapi saya bacanya beda. Seringkali nggak connect. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Dalam hati setiap kunci pas aku mau kasih keahlian tambah lagi supaya jadi kunci Inggris. Kira-kira seperti itu. Tuhan kasih kemampuan keahlian ternyata bagi orang yang sudah spesial. Spesialis apa? Sudah jadi spesial. Tapi Tuhan akan berikan keahlian lagi untuk bertambah. Itu kepada Aholiab bin Ahisamah. Jadi dia adalah seorang ahli sebenarnya. Tapi Tuhan akan memberikan dan menambahkan keahlian yang bertambah lagi. Supaya dia lebih punya banyak lagi manfaat dan fungsinya. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Aholiab tadi dikatakan di pasal 31, dia adalah seorang ahli, tapi Tuhan bilang aku mau kasih keahlian lagi. Apa keahlian yang ditambahkan? Dia sudah ahli, bermacam-macam pekerjaan dikatakan. Coba tadi lihat di ayat 34. Di
Keluaran 35 ayat 34 dikatakan, dan Tuhan menanam dalam hatinya dan juga dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ditambahi lagi, ada begitu banyak orang yang ahli luar biasa, tapi ternyata keahlian untuk mengajar itu satu keahlian tersendiri. Kita bisa pinter, tapi belum tentu pinter ngajarin orang. Belum-belum orangnya udah disalahin terus, gimana mau jadi pinter. Tapi ada orang yang bisa mengajar, dan itu satu keahlian tertentu untuk bisa mengimpartasikan, memberikan untuk bisa bertambah orang yang bisa dan ahli. Dan itu diberi sama Tuhan kepada Aholiab, kepada Besaleel untuk kepandaian untuk mengajar. Jadi bisa enggak kita ini kunci pas spesialisasinya cuma satu? Bisa. Ketika apa? Dia sudah berfungsi, maka Tuhan akan tambahkan fungsinya itu. Kita kadang-kadang suka nggak ngertiin orang. Kenapa dia tidak seperti saya ya? Saya itu begini. Saya dulu juga begitu, kurang ngerti memahami orang. Padahal ternyata dia punya spesialisasi yang tertentu, belum dikembangkan. Ketika dikembangkan, pastinya di Tuhan akan menambahkan banyak keahlian. Dulu ya, ibu gua Tani itu kerjanya cuma ngitungin duit terus kan bendahara ya sama Pak Cece, duit terus. Sekarang duit enggak, paket terus, sama pinter itu ngeliatin WA. Jadi nambah dong keahliannya, kirim paket dia lebih canggih daripada saya. Tahu ini harganya berapa, ini berapa ngerti, ahlinya nambah ya. Saya dengar nambah lagi sekarang. Ibu Tin kalau pergi keluar kota dia suruh gantiin PA. Stres gitu. Tapi bisa akhirnya jalan. Jadi Tuhan itu enggak mau spesialis terus ngurusin itu. Dia kepengen. Tetapi ketika dia dalam tempatnya, dia presisinya tepat. Kunci pas kan, tepat. Tapi tetap Tuhan mau bawa. Ukuran 10, mana tadi kunci? Ukuran 10, ukuran 12, ukuran 14, jadi bermacam-macam kunci pasnya. Dulu saya tuh suka marah sama kepala sekolah. Karena ada, nggak semua sih, suka gemes gitu loh ya. Kalau diomong ini program ini, oh ya kami sudah punya program begini. Wah dia tulisin program. Tapi programnya kok nggak jalan-jalan, ditunggu-tunggu. Jadi kan gemes, marah. Kenapa nggak dilakukan? Akhirnya satu ketika di dalam titik ketidaksabaran saya, ketika dia datang dan dia cerita, saya orangnya sudah ngekat aja. Saya tidak mau wacana, yang saya mau hasil. Dia udah nggak bisa apa-apa. Tiap kali dia ngomong apa, saya tidak mau wacana. Program-program saya tidak mau, yang mau hasil. Terus saya begitu. Lama-lama saya mulai mengerti. Ketika kita ada satu program yang kita mau kerjakan, tiba-tiba ada muncul orang-orang yang dengan gairah dia mencetuskan untuk mari kita kerjakan ini itu. Jadi kemudian saya mulai mengamati. Dan kemarin pada waktu rapat saya bilang, oke, wacanamu komplit. Tapi saya tahu ada orang-orang yang bisa mengeksekusi semua wacana itu. Ternyata saya mendapatkan dia masih kunci pas, ahli dalam membuat program, ide, keinginan. Tapi harus ada orang yang bisa mengeksekusi program itu untuk jadi. Saya kemarin waktu rapat saya jauh lebih sabar karena saya sudah mengerti. Dia ceritain program-program, saya terima, kemudian saya bilang, oke, mari kita bentuk tim. Dan saya tunjuk orang yang saya tangkap sebagai orang yang pinter eksekusi, tapi bikin programnya mungkin tidak secanggih daripada yang sudah dicetuskan. Dan saya melihat di situ, ternyata satu tubuh itu memang harus dilengkapi. Kalaupun dia kunci pas, tapi kunci pas itu hanya untuk ahli dalam tertentu, perlu untuk mengembangkan yang lain. Dan menjadi kunci pas yang ukuran lain.
spesial mengeksekusi. Kalau kunci Inggris berarti nggak bermanfaat, sangat bermanfaat. Kunci Inggris itu adalah orang yang bisa merangkap berbagai pekerjaan. Dan biasanya jangan ngeluh. Kalau kunci Inggris, jenis kunci Inggris ini suka jadi cadangan, ban serep. Orang Kristen seringkali marah kalau dijadiin ban serep. Ya karena nggak ada dia kan, baru aku. Padahal fungsi kita memang kunci Inggris, siap untuk jadi ban serep. Dan kalau nggak ada ban serep kan repot. Ada berani pergi keluar kota nggak ada ban serepnya? Nggak ada. Ban serep itu sangat penting karena di waktu tertentu bisa terpakai. Tapi kan jarang, ya nggak apa-apa jarang. Yang penting ban serepnya siapa aja dia bisa. Itu orang-orang yang kunci Inggris. Nomor berapa? 10 bisa, 22 bisa, nomor 16 bisa. Ya walaupun tidak seahli yang aslinya. Saya belajar untuk siap suka jadi ban serep. Dulu Ibu Nani kalau pelayanan keluar kota kadang lupa ngomong. Dulu belum dijadwal. Jadi begitu nggak ada Ibu Nani, saya lihat kursinya kosong. Tuk. Siapa yang membawa renungan? Ini nggak mau. Akhirnya saya jadi ban serep. Tapi saya kemudian mengerti itu fungsinya. Tapi saya bersyukur sekarang sudah dijadwal, jadi enak ya. Kalau dikasih tahu, saya siap. Kadang-kadang nggak tahu, loh kok nggak ada. Nanti saya tanya Bu Eyun, kemana Bu Nani? Pergi, kemana? Nggak tahu. Wah kemana? Nggak tahu. Wah, langsung saya cepat-cepat masuk ke belakang berdoa. Aduh Tuhan nih ngomong apa ini? Ngomong apa? Tapi ternyata itu melatih saya. Melatih saya untuk mengerti betapa Tuhan itu dahsyat. Dia tidak pernah tidak berbicara jikalau kita minta. Dia tidak pernah tidak ada buat kita. Di saat Tuhan sudah tahu. Terkadang sudah ada di sini mau ngomong apa. Walaupun setiap pagi baca Alkitab, tapi kan tidak selalu bisa menguraikan panjang lebar untuk sendiri. Tapi nanti Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan segala macam sehingga kita itu bisa punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Siapapun kita. 1 Petrus 4 ayat 10. Petrus mengingatkan kepada kita. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Siapapun kita orang generalis, kita orang spesialis, jadilah pengurus yang baik dari setiap kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Dan dikatakan di situ layanilah seorang akan yang lain. Tuhan gak bilang begini, layani itu loh orang-orang yang ada di pinggir jalan. Itu sudah pasti. Tapi ternyata terhadap kita satu dengan yang lain, kita harus melayani. Artinya apa? Kita harus memahami dan kita harus menjadi pelengkap dari kekurangan orang lain. Karena tentu saja kita juga perlu dilengkapi dari orang lain. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Terlalu sering ada pertengkaran di dalam komunitas orang-orang percaya. Kenapa? Karena tidak saling memahami bahwa kita ini sedang berpartner untuk melengkapi yang kurang, untuk terima kelebihan untuk kekurangan kita. Jadi mari kita jadi pengurus yang baik dari kasih karunia. Pemahaman, pengertian, cara pandang, pola pikir seringkali jadi pertengkaran. Dibukakan itu gambar yang tadi itu. Yang pojok kanan sebenarnya tadi mintanya dipisah tapi gak apa-apa jadi satu ya. Yang satu bilang itu angka 6. Yang satu bilang itu angka 9. Yang betul yang mana? Yang betul yang mana? Dua-duanya betul. Karena berdiri di tempat yang berbeda. Dengan pola pikir yang berbeda.
Seringkali pertengkaran terjadi karena apa? Karena kita berdiri di tempat yang berbeda. Tapi kalau dikatakan marilah kita jadi pengurus yang baik sesuai dengan kasih karunia, layanilah satu dengan yang lain. Maka ketika partnernya mengatakan ini 9, dia bilang oke lah, dari pandanganmu 9, gak usah dipermasalahkan. Barangkali kita harus pindah untuk memahami. Oh bener, memang 9. Tapi yang 9 bilang ini 9, pasti 9. Enggak, kata saya 6. Coba sih saya berdiri di tempat kamu. Iya ya, ternyata 6 ya. Bukan sulap, bukan sihir. Hanya karena letak kita di mana. Kita seringkali menganggap kita selalu benar. Tadi terakhir saya diingatkan dengan satu peristiwa. Saya itu sejak kecil, keluarga saya, mami saya itu sangat memperhatikan anak. Zaman dulu belum ada bandeng presto. Belum ada bandeng presto. Jadi ada bandeng biasa begitu digoreng ya, dibumbuin apa saya tidak tahu, pokoknya digoreng. Mami saya selalu khawatir anak-anak akan keselak duri. Jadi setiap hari kalau lagi masak bandeng selalu dipilihin sama mami saya. Durinya dipinggirin. Jadi kita anak-anaknya kalau makan itu tinggal nyuap, nggak usah mikir ada duri. Pokoknya nyuap ada enak gitu. Besarlah kita. Menikahlah kita ya. Saya dengan terbiasa pola mami saya selalu milihin duri. Jadi saya pikir waktu saya goreng itu bandeng, saya buat suami saya mau memberikan seperti mami saya. Saya pilihin. Jadi sudahlah enak, dengan harapan suami saya bang, thank you ya In, enak sekali makan bandeng tanpa duri. Ternyata tidak. Dia ketika lihat gini, ini apa? Ini udah bandengnya udah dipinggirin, gak ada durinya. Ya gak enak ya. Bau tangan orang. Ngomongnya bau tangan orang. Lain kali janganlah, gak enak. Bau tangan orang. Enak milih sendiri, lebih asik. Beda kan? Saya dengan sukacita bilang gini, ore, bebas aku daripada milihin. Emang enak milihin tuh? Gak enak. Tapi hanya karena pengen jadi istri yang baik, seperti pola yang diterapkan oleh orang tua saya, oleh mami saya, jadi saya mau lakukan yang terbaik. Dia bilang gak usahin, bau tangannya gak enak. Oh bersyukur, terima kasih, lain kali saya tidak akan pilihin lagi. Lebih enteng. Suami saya memang aneh, buah juga pengennya ngupas sendiri, katanya bau tangan gak enak. Saya bilang sekalian saya nitip, biar dia ikut ngupasin. Iya, bagi saya sih buah kalau ngupasin itu saya nggak seneng buah yang dikupas ya. Nah, tapi ada cerita lagi. Kakak ipar saya, kakak saya lelaki, kakak ipar saya sama bikin bandeng goreng. Sampai di meja, kokoh saya bilang begini, wah pilihin dong, nanti barangkali aku keselak duri. Mamiku selalu begitu. Kakak ipar saya dengan cembetut dia kupasin semua. Terus ketemu mami saya, dia bilang begini, mami tuh Hartono, nama kakak saya Hartono tuh terlalu manja. Masa bandeng suruh milihin. Nah, oh mami biasa begitu, bilang gitu sama kakak ipar saya. Wah makanya dia manja. Karena apa? Lahir dari keluarga yang terpola seperti itu. Mana yang salah, mana yang benar? Tidak ada, semua benar, gak ada yang salah. Cuma tidak terbiasa dan tidak memahami saja. Saya tidak tahu akhirnya apakah kakak ipar saya itu selalu rajin memilihin bandeng, saya juga tidak tahu. Yang pasti sekarang sudah ada bandeng presto. Jadi tidak perlu cari duri lagi. Mungkin karena keluhan dan doa daripada kakak ipar saya, maka tercetus resep bandeng presto. Mungkin ya. Jadi saya mau katakan di sini, terkadang kita bertengkar, terkadang kita salah paham karena kita berdiri di tempat yang berbeda. Tetapi kedua-duanya pasti dengan tujuan ingin yang terbaik. Cuma kadang-kadang terbaiknya pola pikir masing-masing. Tapi mari kita pagi ini boleh mengerti. Layanilah satu dengan yang lain. Pahamilah yang lain, partner kita. Tetap kamu tidak apa-apa karena kamu tetap berfungsi.
Saya sama Ibu Guatlan itu kalau di Glorious Kitchen sebenarnya cuma jadi tim hore aja. Nggak bisa apa-apa, cuma mau beli plastik, ya yuk pergi. Wah seneng. Ibu Guatlan sekali ikut belanja di pasar, wih hebat sekali. Pantesan tadi rada hujan ya kamu pergi tuh kan. Tapi kemarin dia bilang aku nggak mau ikut lagi, nggak tahulah karena pasarnya bau atau apa. Tapi nggak apa-apa. Dia adalah bagian dari pengatur belanja dan sebagainya. Nah, saya bagian apa? Ya nganter-nganter, ngicip-ngicip. Walaupun nggak tahu standar selera saya tepat apa enggak. Tapi seneng ngicipin sana, ngicipin sini. Rame sana, rame sini. Ngatur sana, ngatur sini. Saya itu bagiannya ngatur aja. Masak nggak ngerti. Tapi itu pun berfungsi. Coba kalau saya nggak datang, ya ditanyain kok. Berarti kan kehadiran saya kadang-kadang menyemarakan, walaupun ya cuma begitu saja, betul? Kemarin Liz nggak datang, Ibu Grace nggak datang, juga ditanya, Bu Grace kenapa nggak datang? Aku kok nggak ngerti, lah di grup kan ada, nggak terbaca. Nah, ketidakberadaan Bu Grace saja kita tahu, kita rasa kehilangan. Jadi sebenarnya mari kita melayani satu dengan yang lain tanpa kita protes dengan apa yang mereka lakukan, sebab mereka sedang berdiri di posisi yang berbeda-beda. Mungkin mereka adalah kunci pas, mungkin mereka adalah kunci Inggris. Mari kita memahami satu dengan yang lain. Dan itu tidak akan membuat kita menjadi bertengkar. Tapi kita menjadi satu pelayanan. Tubuh Kristus yang masing-masing bisa berfungsi. Dan masing-masing bisa memuliakan Tuhan dengan fungsinya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara lihat, maksimal dalam fungsi. Jadi Tuhan sangat merindukan apapun yang menjadi talenta saudara, lakukan dengan maksimal. Ya, bisa nggak bisa, tapi kalau memang sudah mentok, Tuhan juga tahu. Ya, tapi lakukan dengan maksimal. Bagaimana cara kita ini di dalam talenta kita bisa memaksimalkan belajar, ya, mau belajar, tidak sombong, tidak merasa kita itu paling mampu, tapi kita mau belajar, ya, belajar. Mungkin kita bisa belajar dari anak yang lebih kecil. Kita bisa belajar dengan orang tua. Kita bisa belajar dengan siapa saja. Bagaimana kita bisa mau belajar kalau kita rendah hati? Begitu kita rendah hati, kita mau belajar. Itu tambah ilmu namanya. Ya. Dengan tambah ilmu itu membuat kita bisa melakukan fungsi kita dengan maksimal. Saya percaya firman hari ini berbicara dalam hidup saudara. Lakukan segala sesuatu dengan maksimal. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat ujian dan penyembahan yang kami lakukan pada hari ini. Tuhan, biarlah teguran ini berlaku buat kami semua. Biar pada saat kami membaca firman-Mu, kita lakukan dengan konsentrasi yang maksimal, pengertian yang maksimal. Pada saat kami mendengar akan firman-Mu, buat kami punya fokus yang maksimal. Saat kami berdoa kepadamu, buat kami persiapan kami maksimal. Apapun Tuhan, saat kami memainkan alat musik, saat kami berada di depan komputer, saat kami jadi song leader dan singer, kami harus mau belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan maksimal.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami dengan keadaan-keadaan cuaca saat ini Tuhan. Dengan ramalan-ramalan cuaca, dengan pakar-pakar yang memberikan suatu prediksi yang kadang-kadang sangat menakutkan, di mana lempengan-lempengan bumi mulai bergeser, membuat kami kadang-kadang kami tidak tahu Tuhan, di bawah kota Cirebon ini ada lempengan apa, di laut yang ada lempengan apa. Pergeseran akan membuat gempa bumi. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Jikalau boleh dan menurut pendapat-Mu baik, biarlah Engkau menghindarkan semua itu daripada kami, anak-anak-Mu yang ada di Indonesia. Tapi jikalau memang ini adalah penggenapan akhir zaman, biarlah Engkau lakukan sesuai dengan kebijaksanaan yang daripada-Mu, yang terbaik menurut Engkau Tuhan, bukan yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk kekuatan, kesehatan, kemampuan buat Bapak Presiden kami, dapat melakukan semuanya tugas yang ditugaskan kepadanya dengan maksimal. Kami mempersembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami minta anugerah-Mu turun atas hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baik, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu dengan maksimal Tuhan, karena badan tubuh kami sehat. Biarlah daya tahan tubuh ini mengusir semua yang tidak baik dalam hidup kami yang ada dalam tubuh kami Tuhan. Segala sakit penyakit apapun, segala virus, bakteri, diusir dengan daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu. Kami terima ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk lawatan saat ini. Biarlah terjadi lawatan Tuhan di Indonesia dan di 5 benua. Ini waktunya Tuhan, masa penuaian akhir zaman. Biar benar-benar Tuhan, masa-masa yang sukar ini kami akan dapat melihat cara Engkau bekerja untuk lawatan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang diutus baik ke pulau-pulau maupun ke luar negeri, buat mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, terhadap mata kami, terhadap telinga kami,
terhadap bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Biarlah ada pengurapan yang berasal daripadamu. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan sampai ke akar-akarnya. Berkati tangan kami Tuhan. Berkati kaki kami Tuhan. Biar kami berjalan, kami melakukan semua pekerjaan kami dengan tangan kami. Engkau beserta dengan kami, sehingga apa yang kami kerjakan semua ada dalam pengaturan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.